Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku ya, Ninda. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan, lekas pulih dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Amin. Ini aku masih nginep di rumah orang tuaku di Cikarang. Mungkin masih beberapa hari lagi aku nginep di sini. Baru nanti aku pulang ke kontrakan. Di video aku kali ini aku mau masak yang simpel-simpel aja. Masak yang aku bisa seperti biasa. Aku nggak terlalu pinter masak. Aku mau masak sayur sop sama perkedel kentang. Lanjut lagi nanti aku mau beres-beres sebentar. Dan yang terakhir aku mau ziarah ke makam mertua aku di Jakarta. Ikutin terus ya kegiatan aku sampai selesai. Simak terus video aku, jangan di skip ya. Alhamdulillah tukang sayur langganan aku udah buka. Jadi aku nggak harus ke pasar untuk beli sayuran karena lumayan jauh kalau ke pasar. Ini aku beli sayur sop aja yang udah dibungkusin gitu. Tapi nggak semua isinya aku pakai. Ada isinya yang aku harus buang, tapi ada juga isinya yang aku cuman tambah sedikit aja. Seperti buncis ini ya, buncisnya cuman dikasih 2 tuh di bungkusan. Jadi aku harus tambah lagi sendiri. Nanti kentangnya juga aku nggak pakai yang dari bungkusan, aku pakai kentang mentega sendiri yang aku beli terpisah. Karena kalau kentang mentega itu menurut aku lebih gurih sih rasanya, terus dia lebih lembut juga. Dalamnya juga warnanya agak kuning gitu, nggak seperti kentang yang biasanya. Jadi aku putusin buat pakai kentang mentega aja. Gimana nih teman-teman aktivitasnya di rumah? Kalau aku udah mulai bosen ya di rumah aja. Tapi PPKM di tempatku nih tetap diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus. Mungkin ada juga di sini teman-teman yang PPKM-nya diperpanjang sampai tanggal 16. Ya tetap ikutin aja anjuran dari pemerintah demi kesehatan bersama ya. Balik lagi ke video aku. Ini kentangnya lagi aku potong buat sayur sopnya. Jadi kentangnya mau aku bedain potongnya. Kalau untuk sayur sop aku potong dadu-dadu kayak gini. Tapi nanti kalau untuk perkedelnya aku potong tipis-tipis aja. Karena apa? Biar mudah ditumbuknya aja sih sebenarnya. Nah ini kentang mentega yang aku ceritain tadi. Jadi emang warnanya agak kuning. Ini gurih banget. Kalau dimasak rebus gitu juga udah gurih gitu. Terus warnanya dia juga lebih kuning ya daripada kentang yang biasa. Aku nggak tahu sih kalau mamaku ini bilangnya kentang mentega kayak gitu. Mungkin nggak tahu kayak kalau di tempat teman-teman nih apa namanya, kentang apa gitu kan. Kalau untuk perkedel kentang aku emang gorengnya agak banyak karena di rumah ini pada suka sama perkedel kentang. Jadi nggak bisa kalau gorengnya cuma sedikit. Ini gorengnya aku bagi 2 karena kebanyakan wajannya nggak cukup. Nanti kalau udah selesai digoreng aku langsung tumbuk aja di mangkok gitu. Jadi aku nggak pakai ulekan lagi, langsung ditumbuk di mangkoknya biar ringkes aja sih sebenarnya. Nah ini udah selesai aku goreng. Ini udah goreng yang kedua kali. Lanjut lagi aku mau goreng bawang merah. Bawang merahnya ini nanti mau aku bagi 2, setengah buat perkedel kentang dan setengahnya lagi untuk sayur sopnya. Kadang aku bikin lebih banyak ya buat taburan di atas nasi gitu, tapi kali ini ya udah seadanya aja segitu bawang merahnya. Jadi aku bikinnya nggak terlalu banyak. Kentangnya langsung aja aku campurin ke tumbukan yang pertama. Jadi ini tumbukan yang kedua. Tadi yang pertama nggak sempat aku rekam. Tumbuk aja terus sampai halus semua. Nanti kalau udah halus baru aku bumbuin, garam sama lada aja sih bumbunya. Nanti juga aku pakein daun bawang sedikit, bawang goreng yang tadi udah digoreng, sama satu lagi kuning telur. Ini bawang merah yang tadi udah aku goreng, langsung aja aku masukin setengahnya, dan setengahnya lagi aku pakai buat di sayur sopnya. Langsung aja diaduk-aduk. Nah kalau bikin perkedel ini
Mungkin teman-teman lebih pintar ya daripada aku. Langsung aja diaduk-aduk sampai rata. Nah, ini aku tambahin garam setengah sendok teh sama lada setengah sendok teh. Kalau udah dicampur gini, biasanya aku koreksi rasa dulu sebelum dikasih kuning telur. Karena kalau udah dipakein kuning telur itu mau nyobain juga asa gimana gitu ya. Jadi sebelum dikasih kuning telur, biasanya aku cicipin dulu rasanya. Kalau udah pas, baru deh. Nah, ini langsung aku masukin daun bawangnya. Jadi daun bawangnya juga cuman sedikit karena aku lupa beli daun bawang lagi. Aku pakai parawan yang dari sopnya tadi yang dibungkusan. Jadi cuman dapat segini. Biasanya tuh aku lebih banyak dari ini kalau daun bawangnya gitu ya. Untuk satu adonan perkedel aku cukup pakai 1 butir telur aja. Kalau dulu aku sempat pakai 2 butir tapi ternyata lebih susah buat dibentuknya. Jadi kata mamaku pakai 1 aja tapi kuningnya. Kalau putihnya untuk menggorengnya aja. Akhirnya aku ikutin, ternyata bener emang lebih mudah dibentuknya kalau cuman pakai kuningnya. Langsung aja dibentuk terus digoreng pakai putih telurnya. Sayur sopnya aku pakein margarin biar lebih gurih, lebih enak. Terus nanti kuahnya agak berminyak gitu kan. Nah, itu enak banget deh. Langsung aja aku cemplungin kentang sama wortelnya biar empuk duluan. Baru nanti kalau udah matang, aku cemplungin sayur-sayuran yang lainnya. Nah, ini aku tambahin bakso sapi ya 4 butir. Kalau untuk sayur sop aku biasanya pakai garam, lada, gula, sama kaldu. Tapi kalau ada bumbu racik sop itu sih lebih enak lagi ya. Tapi karena tadi dia abang sayurnya nggak ada, jadi aku pakai bumbu seadanya aja. Nah, ini kompor sebelahnya tuh masih rusak. Jadi aku nggak bisa sambi-sambi gitu masaknya. Padahal kalau dua-duanya bisa dipakai tuh enak ya, sambil nunggu sop matang kita bisa goreng perkedel dulu. Tapi ini nggak bisa, jadi aku lumayan lama sih masaknya ini karena harus ganti-gantian gitu tungkunya. Selesai dibentuk perkedelnya, langsung aja aku goreng pakai putih telur yang tadi. Nah, ini masakan aku udah jadi deh. Ada sayur sop sama perkedel kentang. Alhamdulillah, biarpun sederhana, tapi aku selalu bersyukur masih ada makanan yang bisa aku makan di rumah. Lanjut lagi beres-beres. Jadi setelah makan siang tadi aku mandi dulu sebentar, langsung nyapu-nyapu. Jadi kalau lagi di rumah mama ini aku selalu bagi 2 kerjaan sama suami. Kalau aku yang nyapu ya suami aku yang ngepel. Kalau aku yang ngepel, suami aku yang nyapu. Alhamdulillahnya suami aku mau bantuin, jadi aku nggak terlalu capek. Ini jangan salah fokus ya sama galon-galon di sini. Ini sebenarnya aku lagi nunggu tukang galon datang, tapi udah lama nggak datang-datang gitu. Ternyata pas aku telepon lagi dia lupa. Jadi terlanjur aku taruh situ kan galonnya biar cepet aja gitu diambilnya. Kadang suka gitu ya tukang galon di sini. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau aku pesennya siang-siang mereka kadang suka lupa nganterinnya gitu. Tapi ya udah daripada aku langsung ke tokonya gitu kan, males juga. Jadi nunggu aja gitu, sabar. Untungnya sih nggak terlalu buru-buru ya dipakai buat masak atau dibuat minum gitu kan. Jadi ya sedatangnya dia aja. Kalau udah kelamaan baru aku telepon lagi, dia baru inget gitu. Nah, ini ada sepatu adek aku banyak banget di bawah meja. Jadi dia setiap pulang kerja tuh sepatunya selalu ditaruh meja situ, nggak dibalikin lagi. Karena biar cepet kalau keluar masuknya. Jadi aku beresin aja lah mumpung aku di sini. Aku balikin ke tempatnya semua. Pasti ntar dia bingung tuh nyariin kalau mau kerja lagi. Aku tuh sebenarnya pengen banget beli mesin vakum yang mommy vlogger biasa pakai. Tapi ya aku tahu harus nabung dulu karena harganya juga lumayan ya, nggak murah juga. Karena di rumah mamaku ini kan nggak ada ART. Jadi kalau semuanya dikerjain sendirian tuh lumayan sih capeknya. Apalagi usia mamaku juga nggak muda lagi kan. Jadi ya insya Allah kalau emang ada rezekinya, aku pengen banget beli itu sih supaya mempermudah kerjaannya juga. Kalau dulu waktu masih pakai ART itu cukup membantu pekerjaan rumah ya. Udah gitu ada teman ngobrol juga buat di rumah. Tapi kalau sekarang kan gak pakai ART lagi.
Jadi pekerjaan rumah dari belakang sampai ke depan tuh harus dikerjain mamaku sendiri. Lumayan menguras tenaga, apalagi usia mamaku ini udah gak muda. Tahun ini mamaku masuk usia 60 tahun. Aku selalu berharap sih supaya orang tuaku sehat-sehat, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari pikiran-pikiran negatif. Apalagi di musim pandemi kayak gini ya, kesehatan tuh utama banget. Sebisa mungkin sih aku sempetin pulang ke rumah, walaupun cuman sebentar. Nginep 1 malam 2 malam buat nemenin mamaku di rumah. Karena sekarang aku juga udah ngontrak sendiri kan, ikut suamiku. Karena pekerjaan yang harusin kita ngontrak lumayan jauh sih kalau dari rumah. Sekitar 1 jam kalau dari kontrakan ke rumah. Tapi masih bisa dilaju sih menurutku. Ini suamiku bantu ngepel. Biasa kita kalau ngepel tuh pakai botolan gitu aja biar ringkes ya, nggak cuci-cuci lagi gitu kan, nggak bawa-bawa ember sana sini. Nah ini kucing mamaku yang waktu itu aku pernah ceritain di video sebelumnya. Kucing lokal sih, cuman cantik lah. Lanjut lagi aku mau ziarah ke makam mertuaku. Ini aku udah beli bunga sama air mawarnya. Tapi kita singgah dulu di Klender buat beli soto Betawi langganan suamiku. Ini kita mau beli buat bapak mertuaku di rumah. Ini sotonya udah enak banget. Kuahnya tuh kental, isinya banyak. Kalau yang mau beli ini di deket PLN ya posisinya. Alhamdulillah kita udah sampai di makamnya ibu mertuaku. Jadi ibu mertuaku ini meninggal belum ada 6 bulan, belum lama. Jadi kita selalu nyempetin buat tabur bunga, siram air mawar, dan berdoa. Sebenarnya berdoa di rumah pun bisa ya teman-teman. Ibu mertuaku ini meninggal karena sakit diabetes. Sakitnya udah lumayan lama, tapi kondisinya memburuk waktu COVID lagi tinggi-tingginya kemarin. Ini dimakaminnya juga nggak jauh dari rumah suamiku. Jadi setiap pulang ke rumah suami, kita selalu nyempetin ke makamnya ibu dulu. Tadi sebelum ke makam, kita ke rumah suamiku dulu buat ngasih soto Betawi yang tadi udah kita beli ke bapak. Jadi setelah dari makam, kita bisa langsung pulang. Alhamdulillahnya kondisi makam lagi sepi, benar-benar sepi, cuman ada kita berdua. Mungkin karena ini masih siang hari, jadi lagi panas-panasnya, orang pun males ya ke makam siang-siang. Di jalan pulang, ternyata warung pempek langganan aku udah buka dan dia bolehin makan di tempat. Alhamdulillah kondisinya sepi, jadi kita mutusin buat makan di tempat aja. Aku udah lama banget nggak makan di sini. Untuk bungkus pun aku jarang karena jaraknya lumayan jauh ya kalau dari rumahku. Ini posisinya di depan stasiun Bekasi, jadi buat kalian yang orang Bekasi pasti udah pada tahu ini pempek apa namanya. Aku pesen pempek kapal selam, sedangkan suamiku itu lenggang panggang tuh yang bentuknya kotak itu. Terus aku juga tambah pempek keriting, kulit, sama pempek adaan. Jangan lupa pakai sambal hijaunya. Selamat makan ya teman-teman. Sekian dulu video dari aku. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan videoku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.